Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIM PPG Daljak kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sandi Suwardi Suherman. Saya mahasiswa PPG Daljak kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Hamzanwadi. NIM saya 2205010159. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Bandung. Hari ini 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktik layanan konseling kelompok untuk UKIM PPG. Berikut video praktik konseling kelompok yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah bersedia untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan hari ini bersama Bapak ya. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan, memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sandika pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa mencukupkan. Oke, terima kasih Sandika sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian memperkenalkan diri masing-masing. Walaupun kalian satu kelas, sudah saling mengenal, tapi Bapak ingin kalian mengenal lebih dalam lagi. Nanti masing-masing dari kalian memperkenalkan diri mulai dari nama lengkap, cita-cita, dan hal yang paling kalian sukai. Ya. Kemudian nanti sebutkan orang di samping kiri atau kanannya, dari samping kiri dan kanannya. Kecuali kalau misalkan Sandika ya. Kalau Sandika kan di depannya ada Dimas. Jadi yang disebutkannya yang di samping kanan sama yang di depan. Misalkan begini, Sandika memperkenalkan diri, kemudian nanti sebutkan yang di depan saya ada Dimas, terus yang di samping kanannya siapa. Kalau Dinar nanti yang disebutkannya Sandika sama Sasi, gitu ya. Jadi gitu. Kalau yang di tengah enak, yang samping kiri kanan aja, gitu ya. Jadi pahami ya. Oke, kita mulai dari siapa nih perkenalannya? Sandika. Sandika dulu, ya Sandika terus lah. Perkenalkan, nama saya Sandika Dua Faudi. Cita-cita saya menjadi anggota TNI dan hobi saya yaitu bermain bola. Di depan saya ada Dimas Dian Nugraha dan di sebelah kanan saya ada Dina Regina. Semua sudah memperkenalkan diri ya. Hari ini Bapak mengumpulkan kalian karena berdasarkan hasil dari asesmen AKPD yang waktu itu sudah kalian isi melalui Google Form. Di situ kalian memilih pernyataan bahwa kalian sering menunda pengerjaan tugas gitu ya. Nah, setelah itu Bapak juga melakukan wawancara kepada wali kelas, kepada guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kalian. Ternyata nama kalian itu disebutkan oleh guru mata pelajaran bahwa ada beberapa tugas yang terlambat masuk. Jadi itu menunjukkan bahwa menguatkan hasil asesmen tadi bahwa kalian memang sering menunda tugas yang mengakibatkan pengumpulan tugasnya terlambat, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak memutuskan untuk memberikan layanan konseling kelompok kepada kalian karena permasalahan yang kalian hadapi itu sama, yaitu sering menunda tugas, gitu ya. Bapak mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak konseling kelompok itu apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya.
konseling kelompok itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh guru BK, oleh Bapak kepada kalian sebagai siswa, sebagai konselingnya, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau mengentaskan permasalahan kalian. Nah, biasanya dalam satu kelompok konseling kelompok itu terdiri dari 2 sampai 10 orang. Kan kalian ada 6 orang ya. Kemudian hari ini kita akan di dalam konseling kelompok ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama tahap pembukaan seperti yang sedang Bapak lakukan sekarang. Kemudian nanti ada tahap inti, ada tahap penutupannya. Nah, di tahap inti itu ada 3 langkah. Yang pertama, kalian akan memantau, melakukan self monitoring, memantau perilaku kalian sendiri yang menyebabkan perilaku menunda-nunda tugas. Ya. Kemudian yang kedua, nanti upaya apa saja atau usaha apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mengatasi atau mengurangi perilaku penundaan tugas itu ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan membuat kontrak dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian akan merencanakan upaya apa yang akan dilakukan setelah kegiatan ini. Kalau misalkan kegiatan itu berhasil, upaya itu berhasil, kalian lakukan dan kalian bisa mengatasi perilaku penundaan tugas itu, kalian akan memberikan reward apa untuk diri kalian sendiri. Ya. Kalau nanti kalian misalkan tidak berhasil, tidak bisa mengatasi perilaku penundaan tugas itu, tidak bisa melaksanakan rencana kalian, punishment apa yang akan kalian berikan untuk diri kalian sendiri, gitu ya, nanti ya. Setelah itu baru tahap penutup. Nah, kemudian dalam konseling kelompok ini, tugas Bapak adalah sebagai konselor. Konselor itu tugasnya adalah memfasilitasi kalian sebagai konseling untuk dapat menyelesaikan permasalahan kalian. Nah, kemudian tugas kalian adalah mengungkapkan permasalahan kalian secara terbuka. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu ada yang ditutupi, dikemukakan saja supaya kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Kemudian dalam konseling kelompok juga ada beberapa asas yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asas keterbukaan, seperti yang Bapak bilang tadi. Dalam konseling kelompok itu harus terbuka, menceritakan semua yang dirasakan, menceritakan semua yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi, agar kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi ini penting, asas kerahasiaan itu. Kenapa penting? Jadi setelah kalian melakukan kegiatan ini, setelah selesai kita nanti, semua yang kalian dengar, semua yang kalian sampaikan di sini, semua yang kalian lihat itu hanya untuk diketahui oleh kita saja. Kalian sebagai anggota, sebagai konseli, dan Bapak sebagai konselor. Jadi tidak boleh diceritakan kepada pihak lain di luar kelompok ini. Ya, bisa dipahami ya? Kemudian untuk memantapkan kerahasiaan kita di kegiatan ini, Bapak mau mengajak kalian untuk mengucapkan ikrar janji konseling kelompok. Ya, jadi nanti Bapak ucapkan dulu, baru kalian ikuti. Ya. Nanti misalkan begini, diawali dengan saya pakai nama berjanji. Jadi misalkan saya Sandi berjanji, nanti kalian sebutkan saya, nama kalian masing-masing berjanji, gitu ya? Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dimulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sandi berjanji. Saya Sidra berjanji. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan.
bahwa saya sanggup bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, dan bersedia menerima, menyimpan, menyimpan, dan merahasiakan dan merahasiakan segala data segala data dan atau keterangan lainnya dan atau keterangan lainnya yang saya terima, yang saya terima, baik dari diri saya baik dari diri saya atau siapapun juga, atau siapapun juga, yaitu data yaitu data dan atau keterangan yang lebih baik dan atau keterangan yang lebih baik dan layak diketahui orang lain. dan layak diketahui orang lain. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah mengucapkan ikrar janji konseling kelompok. Bapak harap kalian bisa benar-benar terbuka dan menjaga kerahasiaan dari apa yang kita bahas hari ini. Untuk waktunya kita akan melaksanakan konseling kelompok sekitar 60 menit ya. Kemudian yang selanjutnya nanti kalian akan masing-masing dari kalian akan mengungkapkan permasalahan yang kalian rasakan, terutama terkait dengan penundaan tugas satu orang gitu ya, bergiliran. Tapi sebelumnya Bapak mau mengetes konsentrasi kalian nih, masih pagi nih. Udah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah ya. Bapak mau kasih ice breaking. Kasih ice breaking nih. Permainannya adalah klubnya adalah ikuti kata-kataku. Ikuti kata-kataku, oke? Ingat klubnya. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, bebek, ayam, ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Iya. Masih ada yang mengulang ini. Ada yang noek gitu. Tadi kalian sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan apa yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan apa yang harus kalian lakukan. Dan nanti kalian harus membuat kontrak juga yang harus kalian laksanakan setelah kegiatan ini. Kemudian sebelum masuk ke tahap selanjutnya, Bapak mau tanya kesiapan kalian udah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya atau belum? Siap. Oke, terima kasih. Sekali lagi Bapak harap kalian bisa aktif menceritakan apa yang kalian rasakan, perasaan kalian, kemudian masalah yang kalian hadapi, terbuka saja supaya kita bisa sama-sama mencari alternatif solusi untuk permasalahan yang kalian hadapi, gitu ya. Kita mulai untuk masuk ke tahap inti ya. Sekarang kalian harus menceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Kalian ceritakan perilaku-perilaku apa saja yang membuat kalian sering menunda tugas, gitu ya. Kita mulai dari siapa nih? Sandika lagi. Sandika. Ya aja ya. Dari Sandika dulu deh. Perilaku apa saja yang sering kamu lakukan sehingga membuat kamu menunda pengerjaan tugas? Mungkin karena apa ya Pak? Kayak misalkan kita dikasih tugas, namun tugas itu dikasih dengan jangka waktu yang panjang oleh gurunya. Iya. Nah karena mungkin kita berpikirnya waktunya masih panjang untuk dikumpulkan, akhirnya tugas itu ditunda-tunda sehingga lama-kelamaan malah mungkin ada yang lupa juga gitu. Oh, jadi merasa
waktu pengumpulannya masih lama ya gitu. Oke. Bapak tulis ya. Ya. Ada lagi yang lain nggak? Mungkin ya sebagian karena bermain juga. Kalau misalkan ada tugas, nah tugasnya itu mungkin rumit. Iya. Nah, kadang ada juga ada ajakan bermain dari teman, jadi bermain terus, jadi fokusnya terganggu. Fokus terganggu gitu ya. Terganggu. Terus dilanjut ke siapa nih? Ke Dimas. Boleh. Kalau saya mah mirip-mirip sih pakai Sandika. Kan waktunya kan masih lama. Jadi ya udah ditunda dulu. Terus kan pelajaran yang ada PR juga kan nggak cuma satu, kayak semua juga ada. Makanya itu Pak kadang-kadang Karena karena masa waktu masih panjang, terus tugasnya banyak. ya. Jadi malah ditunda-tunda karena apa ditunda-tundanya? Karena Nggak suka. nggak suka. Jadi hampir sama kayak Sandika ya. Ya. Siapa sekarang? Neta. Kalau saya Pak lebih senang weekend daripada ngambil tugas. Aduh. Suka diajak di mawar dulu sama gitu. Aduh. Kenapa juga? Saya Beda kadang bener sih Pak dia suka ngajar kita main. Tapi kadang kita juga suka ngajar. Jadi sama-sama ya. Jadi main bareng Pak. Oh. Nah, kayak lebih milih main game karena tugasnya nggak ada yang ngerti Pak. Nggak ditanyain. Udah, sama-sama masih nggak ngerti. Oh. Jadi lebih main game. Oh gitu. Jadi motivasi main game mengalahkan motivasi belajar gitu. Betul. Aduh, ini permasalahannya main juga nih sebenarnya. Jadi menunda tugas karena lebih seneng lebih memilih untuk bermain game. Gitu. Ya. Fokusnya terganggu sama main game. Aduh. Ini kalian sebangku nggak? Enggak. Tapi sering main bareng nih. Ya. Oh. Game online. Ya Pak. Ya kalau game online bisa di tempat mana aja gitu ya. Karena main game. Dina berarti udah ya. Sekarang Wanda dulu. Kalau aku biasanya menjadi tugas kan pengen hasilnya sebaik mungkin. Jadi Oh, iya. kebanyakan mikir gimana sih jadi tugasnya biar hasilnya tuh benar-benar sebaik mungkin gitu kan kira aku. Tapi malah dirinya karena kebanyakan mikir itu jadi nggak jadi jelek namanya. Oh, jadi pengen apa ya? Kamu itu kayak yang perfeksionis gitu ya? Bagus banget. Pengen bagus, gitu ya, sempurna gitu. Ya. Pengen sempurna kayak judul lagu sempurna. Aduh, pengen sempurna Wanda, pengen sempurna. Terus Sasi, kalau Sasi gimana Sasi? Aku hampir lihat kayak Wanda sih Pak. Jadi aku tuh kalau misalnya kasih tugas, apalagi kalau misalnya gambar, kan Iya. harus bagus tuh. Ya. Terus kalau sama itu harus sempurna, benar-benar mikir kayak gimana biar sempurna gitu. Jadi terlalu banyak mikir ya, jadi ketumbuk-tumbuk sih tugas tuh. Terus juga faktor rumahku jauh kan, jadi pas istirahat tuh udah pas pulang tuh udah istirahat. Waktu itu buat istirahat doang, baru malam. Jadi sampai Jadi nyampe rumah udah capek ya gitu ya. sampai pengen istirahat. Iya kan kita kan SMK ya, SMK pulangnya sore banget, terus pelajaran kita cukup banyak, tugas banyak. Ya. Karena ya, SMK itu kan apa namanya, yang dilihatnya itu adalah kompetensi nantinya. Jadi setelah lulus itu kalian harus ada kompetensi yang kalian punya. Jadi pasti tugasnya banyak. Kita pilih dulu nih, karena permasalahan kalian itu mirip-mirip gitu ya, kayak Sandika dengan Dimas itu hampir sama masalahnya, waktu pengumpulannya yang masih panjang, jadi terlalu leha-leha gitu ya. Kemudian ini Dinar dengan Mita itu karena terganggu dengan main game gitu. Kemudian kalau ini anak perempuan yang perfeksionis ini ingin selalu ingin yang sempurna gitu. Kita mau bahas masalah siapa dulu? Kita sepakati dulu. Mana? Mau bahas masalah siapa dulu? Ayo. Cewek, Pak. Cewek dulu. Ladies first. Ya. Oke. Kita ke Wanda dulu deh. Kan kamu selalu ingin yang sempurna.
Terus kira-kira nih pelajaran apa yang paling sering kamu tunda? Matematika sih Kak. Matematika. Kenapa? Karena susah aja gitu ngertiin caranya, banyak gitu caranya. Rumus ya, kalau matematika berurusan dengan rumus. Dan memang harus sempurna kalau matematika. Ketika ada salah satu. Caranya salah ya hasilnya. Iya benar. Kalau sesi pelajaran apa? Sama yang pertama matematika. Yang pertama? Ya. Karena susah. Ya karena susah. Ada lagi yang lainnya? Kalau yang lain sih kayaknya tapi ya kalau misalnya ini cek video film itu juga susah soalnya kan harus ya tema gitu. Kalau yang gambar itu tadi kamu bilang gambar. Ya tapi juga ngegambar kan suka kayak di A3 kan kalau pendek dia kan gede, terus juga harus mikir gambar apa yang biar penuh sama bagus gitu di A3. Iya. Ya itu tadi ya, karena cewek ini pengen sempurna ya. Kira-kira dari yang lain ada masukan nggak nih apa namanya? Karena mereka ini suka yang sempurna gitu. Ada kira-kira cara mengatasinya gimana nih? Kalau yang sempurna? Kerjain aja dulu. Kerjain aja dulu. Yang penting beres dulu ya. Betul. Kerjain aja dulu. Karena begini loh, kalau masalah tugas itu, yang penting kalian kerjain dulu, kumpulkan sebelum waktunya habis, sebelum waktu pengumpulan atau misalkan pas di waktunya, jangan sampai terlambat. Karena begini, walaupun nih ya tugas kalian sempurna, tapi kalau misalkan dikumpulkannya setelah batas waktu atau terlambat, itu pasti ada pengurangan nilai. Gitu. Kalau ini Dimas sama Neta. Dina. Oh Dinar, itu Dimas ya. Maaf. Ini Dinar sama Miftah nih yang suka main game. Kira-kira mereka nih harus diapain? Harus gimana? Harus tahu waktu Pak. Itu tahu. Gitu. Harus tahu waktu mana yang harus ngerjain tugas dulu sama main game dulu Pak. Nah itu tahu. Kenapa nggak dilakukan? Jadi main game dulu. Aduh. Ini berarti harus ada yang ngingetin mungkin ya. Harus ada yang ngingetin. Dinar harus tahu waktu, udah tahu waktu berarti benar. Kemudian ini nih dari apa yang kalian sampaikan, kayak Wanda sama Sasi tadi itu pendapat dari teman-teman bahwa tugasnya ketika ada tugas, walaupun ingin yang sempurna tapi kerjakan saja dulu, jangan sampai ingin sempurna tapi tidak dikerjakan. Kemudian untuk Dinar sama Miftah yang lebih senang main game, tadi Dinar udah ngerti, harus tahu waktu ketika main game gitu ya, harus tahu waktu mana dulu, udah paham, tapi mungkin perlu diingatkan ya, perlu ada yang ngingetin gitu. Terus kemudian Sandika sama Dimas yang yang sering leha-leha gara-gara waktunya masih lama, itu tadi Sandika bilang bisa bikin daftar tugas gitu ya, kemudian pengumpulannya kapan waktunya, dari yang paling cepat dikumpulin sama yang paling lama, skala prioritas gitu ya. Itu bisa kalian coba. Nah, nanti Bapak akan menayangkan sebuah video. Video itu tentang prokrastinasi, gitu ya. Nanti mungkin ada hal-hal yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Harus nulis laporan. Apa yang terjadi hari ini ya? Coba lihat berita. Washington rusuh. Oke, kerja.
di luar hujan. Kopi kayaknya enak nih. Oke, waktunya kerja. Siap nih. Kita semua tentu pernah menunda-nunda sesuatu. Tapi kalau terlalu sering, bisa jadi ini prokrastinasi. Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakukan, seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau enggak menyenangkan. Kenapa prokrastinasi terjadi? Bisa jadi karena kita merasa punya waktu yang sangat banyak sehingga berpikir, kan masih ada hari esok. Padahal kalau dipikir, belum tentu juga hari esok ada. Siapa yang tahu umur orang? Tapi, sebetulnya menurut banyak penelitian, prokrastinasi terjadi bukan karena gagal ngatur waktu, melainkan karena sedang merasa kesulitan menghadapi emosi negatif atau perasaan gak enak dalam dirinya. Misal, seseorang menunda-nunda menyelesaikan sesuatu karena ia merasa sangat takut gagal. Ini kerap terjadi pada orang perfeksionis, karena merasa apa yang dia kerjakan harus luar biasa dan khawatir betul dengan hasil yang tidak sempurna, akhirnya gak mulai sama sekali. Ujungnya gak kerjain apa-apa. Seseorang menunda-nunda bisa juga karena keberatan atau kewalahan dengan tugas yang diberikan dan tidak menikmati prosesnya. Apakah karena tugas membosankan, terlalu sulit, terlalu banyak? Prokrastinasi akhirnya jadi obat penawar untuk keluar dari perasaan tidak menyenangkan tadi. Tapi khasiatnya sebetulnya sangat sementara. Karena tugas yang kita tunda toh akan terus menghantui dan membuat kita merasa bersalah selama itu belum rampung. Jadi gimana stop prokrastinasi? Banyak pilihan. Di antaranya, 1. Cari akar prokrastinasi. Tanya diri, kenapa ya saya menghindari menyelesaikan tugas ini? Kenapa tugas ini bikin perasaan saya nggak enak? Ketika paham akarnya apa, kita akan lebih terampil mengatasi emosi negatif, sehingga harapannya nggak lagi nunda-nunda. 2. Ubah cara kita memandang tugas yang kita tunda-tunda. Tidak lagi harus mengerjakan, melainkan mau mengerjakan. Perubahan kata ini ngaruh loh ke emosi kita. Kalau kita mengalami kesulitan dalam perencanaan atau bingung mulai dari mana, nggak ada salahnya minta arahan dari seseorang yang ahli. 3. Lupakan kesempurnaan, karena itu nggak ada. Yang penting mulai dulu saja, kerjakan. Tulis draft pertama secara cepat, toh masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum menyerahkan ke atasan. Di balik orang handal, ada banyak eksperimen, perbaikan, bahkan kegagalan. Lebih baik memulai dan menyelesaikan daripada nggak sama sekali. 4. Optimalkan lingkungan untuk minimalkan gangguan. Jauhkan distraksi dari godaan teknologi digital. Kuatkan tekad. Matikan notifikasi selama periode fokus, nyalakan Do Not Disturb, hindari medsos untuk sementara waktu. Abraham Lincoln pernah bilang, "When I do good, I feel good. And when I do bad, I feel bad." Ini benar. Setelah produktif seharian, saya selalu merasa lega, puas, dan bangga. It's a good feeling. Di waktu istirahat, boleh berikan penghargaan pada diri sendiri atas usaha dan tekad kuat hari ini. Kalau saya biasanya hadiahi diri dengan nonton film bagus. Prokrastinasi bukan sesuatu di luar kontrol Anda. Anda mampu untuk memilih mau menunda atau maju. Oke, barusan itu video tentang apa? Prokrastinasi. Di video itu ada apa aja isinya? Tips. Ya, ada tips, ada contoh kasus kan, diawali dengan contoh kasus gitu ya.
ada saran, ada pengertiannya prokrastinasi, ada sarannya apa yang harus dilakukan, ada tipsnya untuk mengatasi prokrastinasi, gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan masalah ini nih anak cewek dengan kesempurnaan itu berdasarkan video itu apa? Ada nggak? Ada. Apa coba? Kerjaan dulu. Kerjain dulu. Iya. Kerjain dulu karena kesempurnaan itu Tidak ada. iya, kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas ya itu tadi kata-kata kalian juga kan kerjain dulu aja. Iya, aja. Kemudian kalau masalah ini Dina sama Minta itu main game, nah pilih. Nah itu mau main game mau ngerjain tugas harus ngerjain tugas dulu baru nanti main game. Nah ini kalau kalian tuh kan nanti kalian buat reward itu ada reward untuk ada kontrak bikin kontrak bisa nih kalian rewardnya dengan apa yang kalian sukai kalian itu jadikan reward buat kalian. Jadi upaya yang dilakukannya misalkan yang untuk mengerjakan tugas dulu misalkan. Nanti kalau sudah mengerjakan tugas kasih reward untuk diri kalian sendiri. Yang paling mudah adalah ini yang berdua ini yang suka main game. Bisa, nggak apa-apa memberikan reward untuk diri kita itu nggak apa-apa. Asal kitanya sudah melakukan usaha dan upaya seperti yang tadi di video itu bilang kan. Nggak apa-apa setelah kalian produktif seharian kasih apresiasi dengan memberikan hadiah kecil untuk diri kalian sendiri gitu. Ini ada lembar self management yang harus kalian isi ya. Ya, ini kontraknya. Sekarang kalian isi dulu identitasnya, nama konseli sama kelasnya. Nama konseli itu kita kan Ya, nama kalian. Nama kalian masing-masing, nama lengkap ya. Ya, Pak. Sama kelasnya. Pakai 10 aja, 10 aja. Enggak apa-apa. Kalau udah itu enggak apa-apa. Nah, itu suka yang estetik ya, perfeksionis. Oh iya, benar. Lagi balik lagi. Tapi perempuan memang senang yang sempurna sih. Estetik. Sebentar, Bapak jelasin dulu ya. Nah, dan nomor satu itu ada penyebab pelaku prokrastinasi. Jadi apa yang menyebabkan kalian melakukan prokrastinasi? Tadi kan kalian udah menceritakan, memaparkan perilaku apa saja sih yang membuat kalian menunda tugas. Tadi kan masing-masing udah menceritakan. Sekarang tuliskan di poin nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, poin nomor 2. Di situ ada upaya yang sudah dilakukan. Nah, kalian sudah pernah melakukan apa untuk mengatasi perilaku atau untuk menghindari perilaku prokrastinasi itu? Yang sudah pernah dilakukan. Udah? Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan kontrak. Kontrak ini kalian akan buat sendiri sesuai dengan apa yang ingin kalian lakukan. Kalian bisa melakukan apa yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya, atau mau mencoba upaya yang baru, mencoba cara yang baru untuk mengatasi penundaan tugas, gitu ya.
kayak tadi kan udah banyak ya masukan-masukan dari temennya. Kemudian tadi kalian udah nonton video yang tadi. Terus di situ kan ada tipsnya, ada contohnya, ada saran-saran gitu ya untuk mengatasi prokrastinasi itu. Bisa ngambil dari situ atau bisa kalian punya pemikiran sendiri, boleh. Itu poin nomor 3. Upaya apa yang akan kalian lakukan setelah sesi konseling ini berakhir untuk mengatasi perilaku prokrastinasi. Lanjut ke poin nomor 4. Di situ ada pihak yang terlibat dalam upaya untuk mengatasi perilaku prokrastinasi. Nah, di sini pihak yang terlibat di sini bisa kalian bisa minta bantuan orang tua, atau bisa minta bantuan saudara, atau bisa minta bantuan ke guru wali kelas, guru mata pelajaran, atau bisa ke bapak. Yang penting gimana caranya supaya si perilaku prokrastinasi ini bisa kalian atasi, bisa kalian hindari. Kalau Sandika nih, yang sudah pernah dilakukannya apa? Paling kayak yang bikin list Pak, Bikin list kegiatan ya. buat kayak skala prioritas gitu, tugas-tugas yang mau dikerjain. Ya, paling yang pernah dicoba itu ya itu Berhasil nggak? lumayan. Lumayan lah. Lumayannya ke arah positif atau negatif nih? Ya, Karena ada pikirin. Positif. Aduh, lumayan. Kalau sekarang, yang mau dilakukan sekarang setelah konseling ini berakhir untuk mengatasi perilaku prokrastinasi kamu apa nih? Masih melakukan hal yang sama atau ganti? Sama aja sih Pak, sebenarnya nggak beda jauh, cuman kan sekarang lebih diprioritasin gitu kan. Kalau misalkan ada tugas yang benar-benar harus dikerjain cepetan gitu, harus diprioritasin. Jadi kalau sekarang ada skala prioritasnya. Ya, Emang kalau yang sebelumnya belum ada skala prioritasnya? Melalui catatan paling daftar cuma aja. catatan daftar aja. Oh. Kayak misalkan tugas yang belum saya harus apa. Berarti kalau yang sudah pernah dilakukan itu hanya membuat daftar tugasnya aja. Ya, Kalau skala prioritasnya belum. Berarti yang sekarang itu kamu mau buat daftar tugasnya berdasarkan skala prioritas. ya, soalnya gimana ya, kalau misalkan kayak kemarin kan belum ada skala prioritasnya. Iya. Jadi kadang ada tugas yang harus benar-benar diselesaikan, jadi malah jadi susah gitu Pak, soalnya kan ngerjainnya telat. Jadi terlambat aja ngumpulinnya gitu ya. Kan kalian itu apa namanya sudah membuat ini ya, sudah membuat rencana. Oh iya sebentar San. Kira-kira nih, kamu kan yang poin 4-nya. Oh, yang poin 4 itu kamu mau melibatkan siapa aja? Ya paling utama kan yang paling sering itu kan yang di rumah, orang tua. Terus ya teman juga kan, ya misalkan kita kan keseharian di sekolah sama teman, dan wali kelas juga. Kan wali kelas yang mengetahui siswa-siswanya gitu di kelas, sama bapak juga kan guru BK, sebagai guru BK. Nah, kita ke yang selanjutnya ya. Reward apa yang akan kalian berikan untuk diri kalian sendiri? Dari pihak yang terlibat kan? Dari kamu. Dari Rewardnya itu kalian dari diri kalian sendiri untuk diri sendiri. Kemudian setelah rewardnya tuliskan juga punishmentnya apa. Oke, kalau sudah selesai semuanya, silahkan berikan tanggal, tanda tangan, dan namanya. Namanya di atas garisnya ya. Nah, ini adalah kontrak dengan diri kalian sendiri dan harus dilaksanakan sebagai hasil dari konseling kelompok kita hari ini, gitu ya. Nanti bapak minta kopiannya buat disimpan di bapak, jadi bapak nanti bisa lagi sama kalian. Misalkan, Dina, ini udah dilaksanakan belum? Kalau misalkan ini hasilnya kontraknya gimana, sukses nggak? Gitu. Nanti
bisa ini bisa apa namanya bisa nagih bapak, bisa nagih supaya tidak ada lagi cerita atau tidak ada lagi laporan dari wali kelas atau guru mata pelajaran yang mengatakan bahwa kalian menunda tugas atau ada tugas yang terlambat kalian kumpulkan, supaya nilai mata pelajaran ini juga bagus, memuaskan lah hasilnya. Kontrak ini sudah, berarti tahap intinya sudah selesai. Sekarang kita tahap selanjutnya ya. Sekarang Bapak mau merangkum apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Tadi dari awal kalian sudah menceritakan permasalahan kalian masing-masing dengan permasalahan yang ternyata ada kesamaan. Jadi dari 6 orang ini ternyata sumber penyebabnya itu ada yang sama gitu, kayak ini Wanda dan Sasi itu sama berhubungan dengan keinginan kesempurnaan. Dinar dan Miftah itu gara-gara game, gara-gara motivasi main game itu mengalahkan motivasi untuk mengerjakan tugas gitu. Mabar ada tugas. Terus Sandika sama Dimas yang terlalu leha-leha gara-gara waktunya masih lama. Betul. Padahal kalau udah mepet-mepet gitu ya, kalau udah mepet-mepet nanti Target. perasaannya itu ada rasa bersalah, ada cemas, ada ya campur-campur lah ya, campur-campur gitu. Nanti Bapak akan mengajak wali kelas dan guru mata pelajaran untuk memantau perkembangan dari kontrak yang sudah kalian buat. Jadi nanti Bapak akan memantau, mengajak wali kelas dan guru mata pelajaran untuk memantau apakah masih ada tugas yang terlambat kalian kumpulkan atau tidak, tugas yang terlambat dikerjakan atau tidak, atau kalian masih menunda pengerjaan tugas atau tidak. Nanti ya kalau masih menunda nanti cuma ada punishment-nya. Sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin tahu kesan dan pesan atau perasaan kalian setelah mengikuti sesi konseling hari ini. Kasih. Enggak. Siapa yang mau aja? Siapa? Wanda. Susah ya. Tahu tips? Tips jadi tahu tips menghindari prokrastinasi. Kalau Sandi kan Ya, senang Pak karena kita jadi kayak nambah ilmu gitu Pak, jadi tahu permasalahan kita apa, terus tips-tips untuk menghindari dan mengatasi prokrastinasi. Oke. Baik. Nanti setelah ini Bapak akan memberikan link evaluasi hasil dari konseling kelompok hari ini. Jadi nanti kalian harus mengisi link hasil evaluasi hasil dari layanan konseling kelompok. Nanti dibuatnya dalam format Google Form. Nanti Bapak share di grup WA. Karena ini kelompok ini kan udah ada grup WA-nya ya. Nanti Bapak share di situ. Ya. Sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sandika lagi yang pimpin. Sandika. Teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan kali ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik. Terima kasih kalian sudah hadir meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita hari ini.
Semoga apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kalian buat, ini bisa kalian laksanakan nanti setelah sesi ini berakhir. Kemudian perilaku prokrastinasi yang sudah pernah kalian lakukan kemarin-kemarin itu bisa teratasi semua, tidak kalian lakukan lagi, dan semoga kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.